Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Amaris Syafana. Dari kelas 11 MIPA 3, saya akan mempresentasikan tentang Wilopo. Biografi tentang Wilopo. Wilopo lahir di Purworejo tanggal 21 Oktober 1909, meninggal di Jakarta 20 Januari 1981 pada umur 71 tahun. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 sampai 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Wilopo dilahirkan di Purworejo pada tanggal 21 Oktober 1909. Di kota kecil itu, Wilopo dibesarkan oleh ayahnya yang sering dikenal masyarakat setempat sebagai Menteri Guru Prawiro-Diharjo. Wilopo memiliki 4 saudara kandung, 3 orang diantaranya meninggal. Ia kemudian mengetahui juga bahwa Prawiro-Diharjo tidak berketurunan. Maka, ia diangkat menjadi putra Prawiro-Diharjo dengan upacara adat Jawa. Mereka membesarkan Wilopo layaknya anak kandungnya. Bahkan, dalam akte Van Beckendijk disebutkan bahwa Wilopo adalah anak dari Raden Prawiro-Diharjo, Menteri Guru di Purworejo. Pendidikan Wilopo. Yang pertama, ia bersekolah di Algemeen Middelbare School AMS di Yogyakarta pada tahun 1927. Dan yang kedua, ia bersekolah di Teknis Hogeschool TH Bandung tahun 1931, namun tidak selesai dan pindah. Yang ketiga, ia kuliah hukum di Reich Hogeschool RHS Batavia. Dan yang terakhir, setelah lulus, ia menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Karir Wilopo. Yang pertama, ia pernah menjadi Menteri Muda Perburuan pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan Amir Syarifuddin II pada tahun 1947 sampai 1948. Yang kedua, ia pernah menjadi Menteri Perburuan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga, ia pernah menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Wilopo AD interim pada tahun 1952. Dan yang keempat, ia pernah menjadi Perdana Menteri pada Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953. Yang kelima, ia pernah menjadi Ketua Konstituen pada tahun 1955 sampai 1959. Yang keenam, ia pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1968 sampai 1978. Dan yang terakhir, dia pernah menjadi anggota Komite 4 Tim Pemberantas Korupsi pada tahun 1970. Peranan Wilopo. Wilopo berperan aktif demi kemajuan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada 26 April 1951, Kabinet Sukiman diresmikan. Sebagai Menteri Perekonomian dalam kabinet kedua ini, Wilopo dihadapkan pada masalah inflasi meningkatnya harga beras, membuat masyarakat semakin gelisah dalam menghadapi hal tersebut. Sebagai Menteri Perekonomian, ia mengumpulkan wakil-wakil organisasi pedagang dan pemilik penggilingan. Mereka dimintai bantuan untuk berusaha bersama pemerintah menurunkan kembali harga beras, namun mereka mengatakan mungkin harga beras akan terus naik. Yang awalnya Rp 350 perak menjadi 500 perak per liter. Menanggapi hal tersebut, Wilopo mencari hal keluar lain. Perkembangan kehidupan politik pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djoko Soekarto PNI dan Prawoto Kusasmito Masyumi menjadi formatur, tetapi gagal. Kemudian ia menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Susunan Kabinet Wilopo termasuk Kabinet Jaken. Artinya, kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli dalam bidangnya, bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Program kerja Kabinet Wilopo.
Program kerja dalam negeri Kabinet Wilopo meliputi menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituen DPR dan DPRD, 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat, 3. Meningkatkan pendidikan rakyat, yang terakhir, pemulihan stabilitas keamanan negara. Program kerja luar negeri Kabinet Wilopo meliputi 1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, 2. Pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Indonesia, dan yang terakhir, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kabinet Wilopo. Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya bisa berlangsung selama 1 tahun. Semasa Kabinet Wilopo berlangsung, muncullah berbagai gerakan separatisme yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Jatuhnya karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa, milik modal asing. Peristiwa di Tanjung Morawa ini terjadi karena pemerintahan telah menyerahkan kembali tanah Deli-Plantres Vereniging atau DVP yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Penyerahan ini pun berlangsung pada masa Kabinet Wilopo. Saat itu, polisi dikerahkan untuk mengusir para petani yang mengarap DVP tanpa izin. Peristiwa ini kemudian memakan 5 korban jiwa. Parlemen serta pers bereaksi keras pada peristiwa ini. Akibatnya, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Berikut adalah daftar pusakanya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.